Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang terus Kau berikan bagi kami. Bukalah firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami rindu untuk mengerti firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Yunus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak mau untuk melakukannya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika orang tidak mau mendengarkan firman dan melakukannya, maka pasti hidupnya akan penuh dengan masalah. Belajar dari kitab Yunus, kenapa hidup Yunus bermasalah? Kenapa hidup Yunus membuat sehingga orang-orang di sekitar dia pun mengalami masalah, yaitu mereka yang ada di atas kapal bersama-sama dengan dia. Ini diakibatkan karena Yunus tidak melakukan apa kata firman Tuhan. Dia mendengar Tuhan berbicara, tetapi dia tidak mau untuk melakukannya. Mari kita belajar dalam hidup kita mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Mengapa kita harus mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan? Karena kalau seseorang itu mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan, maka dia akan mampu hidup menyatakan apa yang Tuhan percayakan baginya, yaitu menjalankan agenda Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika kita mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan, maka kita akan mampu mengalami hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan, yaitu perlindungan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan akan kita miliki dalam hidup kita. Hari-hari ini mari kita belajar, saudara. Apabila saudara diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, belajarlah untuk mendengar dan melakukannya dalam hidup saudara, sehingga hidupmu itu akan jauh dari masalah. Sekalipun ada tantangan, Tuhan akan berikan kemampuan bagimu untuk melewati tantangan-tantangan itu dengan baik, karena engkau mau melakukan apa kata firman Tuhan. Janganlah lewat kebenaran firman Tuhan di saat ini kita belajar untuk mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita hari-hari hidup kita, terus kita berfokus kepada Tuhan, mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk mau mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan, sehingga kami percaya hidup kami akan mengalami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami dan bekerjalah dalam kehidupan kami untuk kami mampu menangkap dan melakukan kata firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.